Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu berjalan bersama sebagai keluarga. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan untuk memohon pimpinan dan tuntunan darinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menghadirkan anugerah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, dalam berbagai rupa dan dalam berbagai bentuk. Kami sungguh mensyukuri setiap berkat yang kami rasakan di dalam keseharian kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur ketika Tuhan mau memimpin kami, memimpin hidup kami dan menuntun setiap kami melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Berkatilah kami Tuhan di dalam perenungan firman-Mu ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir, memberkati kami dan memampukan kami untuk kami bisa mencerna setiap firman-Mu dan kami pun bisa melakukannya di dalam keseharian kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dan kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-9, ayat 2 sampai dengan ayat 8. Injil Matius pasal 9, ayat 2 sampai dengan ayat 8. Dengan satu perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Demikian sabda Tuhan. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sakit karena dosa. Mungkin itu menjadi sesuatu yang bagi beberapa dari kita mungkin masih mengimani itu, atau kemudian kita juga masih mempercayai hal itu. Ketika kita mengalami sebuah penyakit, maka itu disebabkan oleh dosa kita. Terbukti ketika ada beberapa orang yang sedang berproses dalam penyembuhannya dan mungkin dalam sakit yang sudah lama begitu, mereka kemudian bertanya, "Mas, Pak, dosa saya itu banyak apa ya? Kenapa Tuhan memberikan hukuman kepada saya berupa sakit seperti ini?" Atau kemudian juga bertanya, "Bagaimana supaya saya bisa sembuh? Apakah Tuhan tidak mau mengampuni dosa saya sehingga saya sampai saat ini tidak sembuh?" Kita perlu memahami bahwa sakit dan dosa dalam pemahaman Yahudi pada waktu itu memang berkaitan. Bahwa ketika seseorang itu melakukan dosa yang luar biasa, dosa yang berat, maka kemudian ia akan mengalami sakit, ia akan mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Walaupun ketika kita tarik dalam konteks sekarang, sejatinya atau kita refleksikan dalam iman kita, sejatinya tidak selalu sakit itu disebabkan oleh dosa. Tidak selalu bahwa karena kita kemudian punya dosa yang besar, kemudian kita dihukum dengan sakit. Karena toh setiap kita tidak ada orang yang tidak berdosa.
Tetapi pada teks yang kita baca saat ini, orang yang lumpuh ini punya keyakinan bahwa ia sakit karena ia berdosa. Kemudian ketika Yesus ada di situ, dibawalah orang lumpuh ini oleh beberapa orang mendekati Yesus dan dibawa sama tempat tidurnya, sama tempat yang dimana ia berbaring itu. Kemudian karena Yesus melihat situasi itu, kemudian Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, itu menjadi sesuatu yang tidak biasa juga pada waktu itu. Kenapa? Karena mengampuni dosa itu adalah haknya Allah. Mengampuni dosa itu haknya Tuhan. Sedangkan Yesus dalam kacamata orang-orang pada waktu itu, Yesus tuh hanya orang biasa. Yesus tuh hanya manusia biasa. Lalu apa dia punya kuasa apa kok dia bisa mengampuni dosanya orang? Maka orang-orang ahli Taurat itu mengatakan, dia menghujat Allah nih. Dia mengambil peran Allah. Tetapi untuk membuktikan itu, kemudian Yesus mengatakan bahwa lalu mana yang lebih baik? Mengampuni dosa orang atau menyuruh orang itu supaya berjalan? Singkat cerita, kemudian Yesus melakukan mukjizat di mana orang itu bisa berjalan kembali, orang yang tadinya lumpuh tetapi kemudian bisa berjalan kembali, menikmati hidupnya kembali. Tetapi yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah tentang bagaimana Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh supaya bisa kembali berjalan. Ketika kita berbicara dalam kehidupan kita saat ini atau minggu ini kita mengawali minggu kita di dalam perenungan bulan keluarga. Di dalam sebuah keluarga, saya yakin atau saya hampir yakin, saya 100% yakin bahwa tidak ada keluarga yang satu sama lain itu tidak pernah menyakiti sekalipun. Tidak ada anggota keluarga, entah ayah, ibu, anak, cucu, kakak, adik, nenek, atau siapapun itu yang tidak saling menyakiti. Kenapa? Yang namanya keluarga itu pasti kan perjumpaannya itu lebih intens dibandingkan dengan orang lain. Meskipun mungkin jauh tinggalnya, tetapi pasti ada interaksi yang dimunculkan, interaksi yang kemudian dihasilkan. Dari interaksi itu pasti ada satu momen, dua momen di mana kita bisa saling menyakiti anggota keluarga kita yang lain. Kalau kita kemudian hidup di dalam kesakitan itu, kemudian kita hidup di dalam dendam itu, di dalam kebencian kepada anggota keluarga kita, maka pada saat yang sama sejatinya keluarga kita dalam tanda kutip sedang mengalami kelumpuhan. Kenapa? Keluarga tidak akan bisa berjalan, keluarga tidak akan bisa bergerak ketika masing-masing di dalam keluarga itu, masing-masing anggota keluarga itu tidak bisa saling merilis rasa sakit hatinya, tidak bisa saling merilis dendam yang dimilikinya mungkin, dan menggantikannya dengan sebuah pengampunan. Yesus memberikan pengampunan kepada orang yang sakit tadi, orang yang lumpuh tadi, dan orang itu bisa berjalan. Demikian juga dengan keluarga kita. Ketika kita mau keluarga kita ini bisa berjalan bersama, ketika keluarga kita ini kita pengen bisa bergerak bersama menjadi keluarga yang lebih baik, berproses bersama menjadi bergerak untuk menjadi keluarga yang bisa lebih merasakan kebahagiaan, maka syaratnya ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu keluarga ini bisa saling mengampuni. Entah kesakitan seperti apa yang kita rasakan, karena yakinlah kalaupun kita merasakan sakit hati di dalam keluarga kita, mungkin di momen yang lain atau momen sebelumnya atau bahkan yang akan datang, kita pun juga pasti akan pernah menyakiti keluarga kita yang lain. Oleh karena itu, mari dengan kesadaran bahwa saya pengen keluarga kita ini, saya pengen keluarga saya ini berjalan bersama. Saya pengen keluarga saya ini bergerak ke depan. Maka ada satu syarat yang harus dilakukan, seperti yang Yesus lakukan, yaitu mengampuni setiap anggota keluarga kita. Tanpa itu, keluarga kita hanya akan duduk diam, keluarga kita tidak akan bisa bergerak ke depan. Oleh karena itu, hadirkan pengampunan itu supaya keluarga kita bisa berjalan bersama-sama. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah saat ini kita berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita dan memohon pimpinan dari Tuhan supaya keluarga kita bisa tetap bergerak ke depan, bisa menjadi keluarga yang menjadi lebih baik. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan mengingatkan kembali kami tentang arti sebuah keluarga. Kami tentu ingin supaya keluarga kami bisa bergerak bersama-sama. Kami tentu ingin bahwa keluarga kami bisa berjalan ke depan, menjadi keluarga yang lebih baik. Di dalam keluarga kami bisa merasakan kedamaian, dan di dalam keluarga kami bisa saling merasakan kebahagiaan. Tetapi Tuhan, seringkali kami lupa bahwa untuk mencapai semuanya itu harus ada hal yang kami lakukan, yaitu menghadirkan pengampunan bagi setiap anggota keluarga kami. Mungkin kami merasa tersakiti, tetapi di dalam keluarga kami pun juga mungkin secara tidak sadar pernah juga menyakiti mereka. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk bisa saling mengampuni. Ajar kami untuk bisa saling membagikan pengampunan itu, supaya keluarga kami bisa berjalan bersama-sama. Ya Tuhan, saat ini kami bersama hendak berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan proses penyembuhannya, dengan proses pemulihan mereka masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara kami, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Anggit Bagus Nugroho, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya rahmat dan berkat-Mu Tuhan tercurah atas saudara-saudara kami ini di dalam segala proses yang harus mereka kerjakan. Kiranya kesabaran, kiranya semangat, dan berkat yang dari Tuhan boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini di dalam setiap proses mereka. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Jeo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmertini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau pun juga mencurahkan rahmat-Mu Tuhan, mencurahkan berkat kesukacitaan, damai sejahtera-Mu bagi setiap orang tua kami ini. Mungkin saat ini mereka mengalami fisik yang menurun, mungkin mereka merasakan berbagai hal yang mengganggu kehidupan mereka. Kiranya Engkau boleh menghadirkan berkat-Mu, menghadirkan kedamaian-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami, keluarga yang saat ini sedang merasakan kedukaan. Oleh karena bagian dari keluarganya, Engkau panggil menghadap Engkau di surga Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga besar Bapak dan Ibu Andang Sohana, di mana Tuhan telah memanggil Ibu terkasih, yaitu Ibu Justina Haryati. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu Andang, kiranya kedamaian-Mu Tuhan, kiranya penghiburan dan kekuatan dari Engkau boleh dirasakan oleh segenap keluarga. Sehingga di dalam kehilangan mereka tetap bisa merasakan kesukacitaan, tetap bisa merasakan kedamaian dan penghiburan dari Engkau. Dan perlahan mereka pun boleh mengikhlaskan kepergian Ibu terkasih. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga besar almarhum Ibu Maria Tanan Lapu. Kami menyerahkan untuk suami terkasih, juga kami menyerahkan untuk anak terkasih dan seluruh keluarga besar, adik, kakak semuanya. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh keluarga. Dan biarlah kasih dan rahmat-Mu jugalah yang tercurah dalam rupa penghiburan dan kekuatan bagi semuanya. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah, penghiburan, pemberangkatan jenazah, dan semua rangkaian acara yang dilakukan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, sehingga kami boleh bersama-sama mendukung keluarga di dalam setiap kehadiran dan doa kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini, keluarga yang merasakan kedukaan ini,
ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala hal yang mungkin mengganggu dalam kehidupan kami, mengganggu pikiran kami. Kiranya Engkau pun yang hadir di dalam segala rupa pergumulan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami hendak menyerahkan hidup kami, dan di dalam-Mu kami menyerahkan segala doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.